Halo semua, kali ini kita akan membahas teori Jung yaitu psikologi analisis. Bersama saya Maria Kedi, NIM 20010300044. Carl Gustav Jung lahir di Switzerland pada 26 Juli 1875 dan wafat pada 6 Juni 1961. Ayahnya bernama Paul adalah seorang pendeta dan ibunya adalah anak dari seorang teolog. Jung merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Adik perempuannya berumur 9 tahun lebih muda dari Jung dan kakaknya telah meninggal sejak berusia 8 hari. Jung memandang ayahnya sebagai seseorang yang memiliki keraguan kuat tentang kepercayaan yang dianut agamanya, sementara Jung memandang ibunya memiliki 2 disposisi terpisah. Overview of Analytical Psychology. Jung membangun teori of personality yang disebut Analytical Psychology. Beliau percaya bahwa kita termotivasi bukan hanya dengan repressive experience, tetapi juga collective unconscious. Lalu beberapa elemen collective unconscious ini bisa berkembang menjadi archetype. Archetype yang paling inklusif adalah self-realization, bisa dicapai dengan cara mencapai keseimbangan antara berbagai kekuatan yang berlawanan dari kepribadian. Yang berikut struktur kepribadian. Yang pertama ada conscious atau ego. Kesadaran muncul pada awal kehidupan individu. Ego berperan penting dalam menentukan persepsi, ingatan, dan pikiran. Tanpa ego, semua pengalaman akan bebas memasuki kesadaran. Yang kedua, ada personal unconscious. Pengalaman yang dilupakan atau dipersepsikan secara tidak sadar, namun masih bisa diingat kembali. Yang ketiga, ada collective unconscious. Kecenderungan dalam cara berpikir dan bertindak seseorang yang bersumber dari lingkungan atau budaya bisa mempengaruhi respon biologis. Yang keempat ada archetype. Archetype adalah kumpulan persepsi dan pengalaman universal yang dapat dipakai oleh siapa saja karena berasal dari collective unconscious dalam sejarah manusia. Macam-macam archetype. Yang pertama, ada persona atau sisi kepribadian yang ditunjukkan atau bisa dibilang bright side. Yang kedua, ada shadow atau sisi kepribadian yang disembunyikan atau dark side. Yang berikutnya ada anima, yaitu sisi feminin pada pria. Lalu ada animus, sisi maskulin daripada wanita. Lalu ada great mother atau individu yang memiliki sisi keibuan, baik yang positif maupun negatif. Yang berikutnya ada wise old man, yaitu individu dapat mempengaruhi banyak orang dengan mengeluarkan kata-kata yang terdengar bijaksana. Lalu yang berikutnya ada hero, menampilkan sisi sebagai individu yang kuat, suka menolong dan berjuang melawan kejahatan. Archetype berikutnya adalah self, dapat menyatukan semua archetype menjadi sebuah self-realization. Yang berikut tahap perkembangan. Yang pertama childhood, mempunyai 3 substansi yaitu yang pertama di anarkik, usia 0-6 tahun, kesadaran masih kacau dan belum memiliki ingatan secara akurat. Yang kedua demonarkik, usia 6-8 tahun, perkembangan ego dan awal pemikiran logis, kata-kata dan verbal. Yang ketiga ada dualistik, usia 8-12 tahun. Pada tahap ini, pembagian ego menjadi 2 yaitu objektif dan subjektif. Anak sudah bisa menyadari eksistensinya sebagai individu yang terpisah. Tahap yang kedua ada yat, usia 13-34 tahun. Tahap ini ditandai dengan meningkatnya kegiatan, matangnya seksual, tumbuh kembangnya kesadaran, dan pemahaman bahwa era bebas masalah dari kehidupan anak-anak sudah lewat. Tahap yang ketiga ada middle life, usia 35-40 tahun, merupakan aktualisasi potensi yang bervariasi, juga muncul kebutuhan nilai spiritual yaitu kebutuhan yang selalu menjadi bagian dari jiwa, tetapi pada usia muda dikesampingkan karena pada usia itu orang lebih tertarik pada nilai realistik. Usia ini adalah usia realisasi diri. Tahap yang keempat ada old age, usia lebih dari 40 tahun. Tenggelamnya alam sadar ke alam tak sadar. Banyak di antara mereka yang memiliki kesengsaraan karena berorientasi pada masa lalu dan menjalani hidup tanpa tujuan. Ketakutan akan kematian sering dianggap normal, tetapi Jung percaya bahwa kematian adalah tujuan hidup. Yang berikut self-realization, kondisi kesehatan psikologi yang berasal dari integrasi semua aspek kesadaran, ketidaksadaran dari kepribadian.
Orang yang telah mencapai self-realization telah meminimalisir persona, mengenal anima, mencapai keseimbangan antara ekstrovert dan introvert. Yang berikut jenis kepribadian. Sikap dasar yang pertama introvert. Introvert adalah sikap yang selalu mendengarkan perasaan batinnya dan mempunyai persepsi sendiri tentang dunia, lebih selektif dan objektif memilih lingkungan yang cocok dengan mereka. Yang kedua, ekstrovert, mengeluarkan energi psikis hingga mereka lebih objektif dan mudah terpengaruh oleh orang lain dibanding perasaan batin mereka sendiri. Sekian penjelasan saya tentang teori psikologi analisis Jung. Terima kasih, semoga bermanfaat.